warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di video saya. Mari kita lanjutkan pembahasan teks deskripsi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri, dan tujuan teks deskripsi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Dan yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Paragraf yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruangan atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Contohnya, misal, hari itu aku bangun pagi kesiangan. Rasanya tubuh ini tidak mau beranjak dari tempat tidur yang terletak di pojok kamarku, tepat di bawah jendela. Kasurnya sangat empuk melekat erat tubuhku, ditambah lagi dengan selimut yang terbuat dari kain sutra berwarna pink dan harum membuatku betah berlama-lama di atasnya. Contoh yang kedua, kelasku sangat bersih dan nyaman. Luasnya kira-kira 6x7 meter dengan dinding tembok berwarna putih dan lantai keramik yang sangat bersih. Kelasku memiliki 35 kursi dan bangku yang terbuat dari kayu. Tepat di depan kelas terdapat dua buah papan tulis yang sangat besar. Nah, dari dua contoh tersebut dapat kita lihat bahwa dua-duanya menggunakan contoh deskripsi spasial, di mana setiap contoh tersebut dijelaskan ciri-ciri fisiknya seperti ukuran dari ruangan tersebut atau apa saja yang ada di dalamnya dan warna dari setiap objek yang ada di dalam ruangan tersebut dijelaskan secara rinci. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Pada teks deskripsi ini, penulis sama sekali tidak boleh menyertakan opininya terhadap objek tersebut, hanya berupa realita yang ada di lapangan, sehingga tidak mengubah kesan yang ada di objek tersebut. Berikut contoh dari deskripsi objektif. Patung Monas adalah sebuah monumen yang dibangun untuk melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Monumen ini dibangun pada tanggal 1959 atas prakarsa dari Presiden Soekarno. Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu pelataran bawah yang lebarnya 45 meter, pelataran atas yang tingginya 11 meter, dan lidah apa yang terbuat dari emas yang tingginya 17 meter. Nah, itu untuk contoh dari deskripsi objektif, di mana di dalamnya itu harus benar-benar sesuai dengan realita di lapangan. Pada contoh tersebut kita bisa lihat bahwa Monumen Nasional atau Monas dibangun pada 1959. Hari ini kalian bisa cek di internet atau di manapun, sumber manapun, bahwa patung Monas itu memang berdiri pada tahun 1959. Dan yang terakhir, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulisnya itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Pada paragraf ini, antara penulis satu dengan penulis yang lainnya akan menuangkan hal yang berbeda tentang objek yang sama, karena ini melibatkan opini pribadi dari penulis tersebut. Contohnya adalah, misal, bakso Pak Soleh adalah bakso yang paling enak di kota ini. Baksonya yang terbuat dari daging sapi sangat empuk dan lezat di lidah.
Ukurannya pun cukup besar, tidak seperti ukuran bakso pada umumnya. Nah, menurut penulis itu, bakso Pak Soleh itu paling enak. Tetapi bisa saja penulis yang lain akan mengatakan bakso Pak Soleh tidak enak, atau bakso Pak Soleh tidak memiliki bentuk yang cukup besar seperti ukuran bakso pada umumnya. Nah, pada teks ini kita melibatkan opini masing-masing penulisnya, sehingga hasil yang didapat tidak akan sama dengan hasil dari penulis yang lainnya karena memiliki sifat yang subjektif. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham? Saya harap kalian sudah paham ya. Untuk itu, kita akan lanjutkan materi tes deskripsi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.